Baik Bapak Ibu, mungkin kita langsung mulai aja ya untuk webinar kali ini karena udah jam 16.10 juga. Mungkin sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dwi Hendra Ramadan. Di sini saya ingin membagikan gitu ya sebuah cara gitu ya atau materi gitu ya Bapak Ibu. Kita akan membahas cara membuat sebuah presentasi profesional dengan AI menggunakan Gamma gitu Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan kali ini itu dibawahi oleh IAIE gitu ya Bapak Ibu. Nah, IAIE itu adalah Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem gitu ya Bapak Ibu. Jadi IAIE itu adalah pengembangan kecerdasan artifisial dan juga blockchain gitu. Jadi mungkin saya ingin menjelaskan gitu ya, ingin memperkenalkan secara singkat apa itu IAIE gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi IAIE itu adalah perkumpulan yang terdiri dari individu-individu, profesional dan juga organisasi yang berfokus pada pengembangan, penerapan, inovasi dalam teknologi kecerdasan artifisial atau yang biasa kita kenal gitu ya dengan AI atau Artificial Intelligence dan juga blockchain gitu ya Bapak Ibu. Nah, tujuan utama dari perkumpulan ini adalah untuk mempercepat adopsi teknologi AI dan juga blockchain. Nah, di sini juga kita bisa berbagi pengetahuan serta menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi. Nah, IAI ini terdaftar secara legal ya Bapak Ibu pada AHU dan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor BRM 2123A pada tanggal publikasi yaitu 5 Mei 2021. Nah, jadi secara aturan juga, secara legalitas juga ya ini IAIA sudah legal ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi perkumpulan ini berdudukan di Kota Depok dan disahkan pada 2 Maret 4 Maret tahun 2022. Seperti gitu Bapak Ibu. Jadi di IAI ini kita bisa kumpul-kumpul gitu ya. Nah, manfaatnya itu apa sih kalau kita bergabung gitu ya dalam perkumpulan ini, dalam IAI ini. Jadi kita bisa mengembangkan keterampilan dan juga ilmu kita gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa akses ke seminar, webinar, dan pelatihan-pelatihan tentang teknologi AI dan juga blockchain gitu. Lalu juga kita bisa mentoring dan sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas profesional dan juga kompetensi kita gitu ya dalam bidang AI dan juga blockchain gitu Bapak Ibu. Lalu juga ada kolaborasi dan jejaring ya tentunya karena kan di situ kita bisa bertemu sama orang-orang yang profesional, terus orang-orang yang fokus di akademis, lalu ada orang-orang dari startup dan juga praktisi teknologi yang lain gitu ya Bapak Ibu untuk peluang kolaborasi proyek ataupun riset ataupun untuk usaha bersama gitu ya karena kan pintu rezeki itu ada di mana aja gitu ya jadi bisa aja gitu dari kolaborasi dan jejaring di IAIA ini. Lalu juga yang terakhir itu ada publikasi dan juga reputasi. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa berkesempatan gitu ya untuk mengikuti konferensi seperti atau mempublikasi artikel atau juga jurnal dan juga bisa berkontribusi dalam kegiatan ilmiah gitu Bapak Ibu. Jadi manfaat bergabung dalam IAIA itu banyak sekali gitu ya Bapak Ibu. Nah, terus juga ada benefit dari perorangan maupun anggota gitu ya. Di sini benefit anggota perorangan. Kayaknya agak salah di sini. Jadi di sini ada benefit per anggotanya, perorangannya dan juga anggota per perusahaan gitu ya atau per lembaga gitu ya. Jadi di sini hampir sama ya. Jadi kita bisa dapat kartu anggotanya, lalu ada special merchandise-nya gitu ya untuk anggota perorangan. Terus ada voucher online, course di mitra lembaga pelatihan, terus ada special diskon juga. Terus ada diskon-diskon tuh ya. Terus ada free mengikuti event rutin dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Jadi banyak gitu ya benefit-benefitnya dari yang perorangan juga dan juga ada yang dari perusahaan. Nah, di sini kalau yang di perusahaan contohnya kayak eksklusif merchandise gitu ya, jadi agak beda sedikit dengan yang perorangan. Jadi di sini sifatnya lebih eksklusif. Lalu di sini ada voucher online untuk 5 karyawan perusahaan. Terus ada diskon-diskon juga gitu ya. Terus ada free penerbitan buku, konsultasi kolaborasi dan sertifikasi kolaborasi gitu Bapak Ibu. Jadi banyak gitu ya kalau kita mendaftar sebagai anggota
perkumpulan dari IAIA ini gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu tertarik gitu ya ingin menjadi anggota IAIA, Bapak Ibu bisa kunjungi situs resmi IAIA yaitu ada di IAIA garis id.org gitu ya Bapak Ibu. Terus nanti kita isikan gitu ya isi formulir pendaftaran anggotanya, ataupun misalkan bisa hubungi kontak resmi jika perlu gitu ya Bapak Ibu, mungkin keanggotaannya ada banyak gitu ya, jadi bisa didaftarkan secara menghubungi kontak gitu Bapak Ibu. Mungkin sekian ya untuk apa ya, pengenalan untuk IAIA itu apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tertarik dengan keanggotaannya gitu ya, jadi bisa langsung daftar ke situs resminya IAIA atau bisa hubungi kontak yang sudah tertera gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin sekarang kita akan lanjut ya Bapak Ibu untuk oh ya sebelumnya takutnya ada pertanyaan ya, tadi mengenai keanggotaan ataupun nanti pertanyaan-pertanyaan di eh, saat materi gitu ya. Bisa Bapak Ibu langsung ketikkan gitu ya. Nanti akan saya jawab di bagian akhir gitu ya, akhir sesi yaitu Q&A gitu ya. Saya akan jawabnya di situ. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tanyakan aja gitu ya di kolom komentar gitu ya. Tadi public chatnya gitu Bapak Ibu. Nah sekarang kita mulai aja gitu ya untuk bagaimana sih kita membuat sebuah presentasi profesional dengan AI ya menggunakan Gamma gitu Bapak Ibu untuk meningkatkan efisiensi di pekerjaan sehari-hari gitu. Nah kan mungkin kalau permasalahan umumnya gitu ya Bapak Ibu dalam pembuatan presentasi gitu ya, apalagi kalau presentasinya banyak, materinya banyak gitu ya. Nah, pasti gitu ya kesulitan gitu ya dalam membuat teksnya gitu. Kalau misalkan kayak terlalu penuh teksnya atau misalkan kita bingung gitu ya desain itu seperti apa, nanti bisa apakah desainnya berantakan. Terus juga kan butuh waktu yang lama juga ya untuk menyusun si materi-materinya apalagi slide per slide gitu ya. Untuk saya juga suka relate gitu ya kalau misalkan ingin membuat sebuah presentasi tapi kadang suka butuh waktu yang lama gitu. Meskipun kan sekarang penggunaan pembuatan PPT tuh banyak yang di Canva gitu ya Bapak Ibu. Ataupun masih ada yang di PowerPoint juga gitu ya, di Microsoft PowerPoint. Nah itu kan masih buat sendiri gitu ya, tapi kan kalau di Canva itu ada fitur template-nya juga gitu, tapi kan suka malah lama milih template-nya gitu daripada lama bikin materinya gitu. Jadi masih butuhkan waktu yang lama gitu untuk membuat sebuah materinya, belum menyusun materinya secara poin-poin misalkan atau yang gimana gitu ya untuk membuat sebuah materinya gitu. Nah di sini AI hadir gitu ya Bapak Ibu sebagai solusi untuk kita gitu ya, untuk membantu kita dalam membuat sebuah presentasi gitu. Nah, di sini AI itu bisa membantu kita dalam mempercepat proses pembuatan presentasinya, terus membantu pembuatan strukturnya, lalu juga menjaga desain tetap konsisten gitu ya. Jadi AI itu nanti akan memiliki sebuah template-nya yang sesuai gitu. Jadi terus juga nanti dibuatnya secara konsisten gitu. Jadi nggak dibuat secara acak gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada salah satu toolsnya gitu Bapak Ibu untuk penggunaan Gamma penggunaan pembuatan presentasi gitu ya Bapak Ibu, tools AI-nya gitu ya. Nah yang namanya itu adalah Gamma AI gitu Bapak Ibu. Nah apa sih itu Gamma AI itu ya Bapak Ibu? Nah Gamma AI itu adalah sebuah platform berbasis web ya Bapak Ibu yang memanfaatkan AI untuk membantu kita dalam membuat presentasi, dokumen visual, atau website gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti kita juga akan coba ya untuk pembuatannya ini seperti gimana gitu ya. Mungkin nanti kita akan coba gitu ya cara buat PPT-nya. Tapi kita jelaskan dulu ya secara teorinya seperti apa gitu Bapak Ibu. Nah, nanti di Gamma itu Bapak Ibu bisa bukan cuma buat presentasi ya gitu ya Bapak Ibu, tapi kita juga bisa buat sebuah konten gitu ya di Gamma AI ini, dan juga bisa kita buat halaman micro website-nya gitu atau website jadinya juga bisa gitu kalau nggak salah ya. Itu udah bisa di Gamma AI gitu, kita bisa dibuatkan di situ. Jadi udah powerful sekali gitu ya AI zaman mungkin kan kalau Bapak Ibu udah nggak asing juga dengan AI seperti misalkan ChatGPT ataupun Gemini,
Itu juga bisa gitu ya untuk membuat sebuah PPT. Nanti dia akan memberikan file PPTX-nya gitu. Tapi kadang file PPTX-nya itu masih berupa apa ya, masih polos gitu desainnya, nggak ada desain mas, iya nggak ada desain gitu kalau nggak salah ya. Jadi masih berupa mock-up gitu seperti itu. Jadi hanya poin-poinnya saja gitu. Tapi kalau menggunakan Gamma AI itu udah ada template-nya gitu Bapak Ibu. Jadi udah desainkan oleh AI-nya gitu. Jadi kita tinggal pakai aja gitu. Nah, lalu untuk kita juga harus tahu gitu ya dalam pembuatan presentasi gitu ya. Di presentasi itu biasanya ada struktur-strukturnya gitu ya Bapak Ibu. Seperti misalkan ada openingnya, terus nanti ada problemnya, terus ada solutionnya apa, terus ada explanationnya seperti apa, example-nya, summary, sama call to action-nya gitu. Jadi di opening itu kita harus membangun ya koneksi atau hook-nya gitu ya dengan peserta misalkan atau misalkan dengan materinya, jadi kita harus kenalkan terlebih dahulu gitu. Terus juga di problem itu mengapa ya penting gitu ya di materi ini gitu ya, kita akan membahas masalahnya seperti apa. Nah, nanti dari masalah-masalah yang sudah dijelaskan nanti kita jelaskan solusinya gitu ke inti pesannya gitu. Inti pesannya kan dari uh, solusi dari masalahnya gitu ya. Terus nanti dari solusi itu dijelaskan apa sih, bagaimana sih cara menjalankan atau uh, menjalankan ya istilahnya kayak melaksanakan si solusi itu gitu. Jadi kita jelaskan explanation-nya. Terus kita kasih contohnya, example-nya gitu ya secara konkret ataupun dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta gitu. Jadi agar lebih relate gitu. Terus juga nanti kasih singkatannya gitu ya, summary-nya gitu atau kesimpulannya dari pertemuan hari ini gitu Bapak Ibu atau pertemuan di uh, penjelasan hari kali ini gitu ya di presentasi ini materinya secara rangkuman itu seperti apa. Terus nanti biasanya ada opsinya itu call to action-nya gitu. Kalau misalkan kayak di webinar-webinar atau misalkan di materi-materi yang lain gitu ya ada ajakannya gitu kayak misalkan ayo gabung ke sini atau gimana kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi tapi struktur-struktur ini emang di apa ya, fleksibel gitu Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan di berbagai situasi gitu, tergantung kondisi juga gitu, tergantung penyampaian materinya seperti apa gitu ya. Jadi emang strukturnya itu nggak bisa beda-beda gitu, tergantung situasi materinya itu seperti apa dan penjelasannya itu juga mau seperti apa. Jadi emang kita sebagai manusia itu emang harus menentukan strukturnya itu seperti apa sih, pembawaan presentasinya itu mau seperti apa. Nanti kita bisa bantu, ya, maksudnya AI bisa bantu untuk membuatkan si desain presentasinya gitu. Jadi kita tinggal pakai. Nanti juga mungkin kita akan langsung contohnya ya nanti. Nah ini praktik menggunakan gambarnya gitu ya Bapak Ibu. Nanti yang pertama itu Bapak Ibu bisa akses ya atau daftar gitu ya dengan melalui link atau web gamma.app gitu ya, gamma.app gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan belum punya akunnya bisa di sign up gitu ya. Terus nanti atau bisa didaftar gitu ya, sign in. Kalau misalkan udah punya akunnya gitu. Tapi kalau misalkan belum, kita sign up dulu bisa gunakan Google ataupun tuliskan emailnya gitu Bapak Ibu. Nanti setelah masuk ke gamanya gitu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini with AI gitu ya. Nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Ada 4 opsi gitu ya Bapak Ibu. Ada generate, paste in text, dan juga import file or URL gitu Bapak Ibu. Nah di sini bedanya apa sih gitu ya di antara opsi ini? Nah di sini juga ada yang satu lagi opsi lagi generate from template gitu ya. Nah ini ada fitur baru gitu ya Bapak Ibu. Tapi yang paling pakai yang tiga ini. Nah apa sih bedanya gitu ya antara ketiga fitur ini gitu ya, atau opsi ini atau mode ini gitu ya. Jadi yang pertama itu ada generate gitu Bapak Ibu. Nah di sini AI itu akan membuatkan draft awal gitu ya dari topik yang Bapak Ibu kasih gitu. Jadi nanti AI-nya itu akan membuat sebuah
PPT-nya dari nol gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita gitu ya kasih ke AI-nya itu hanya berupa prompt gitu ya, prompt-nya itu misalkan tolong buatkan judulnya aja gitu ya, misalkan kita kasih judulnya doang ke AI-nya. Nanti AI-nya itu akan nge-generate si materinya secara mandiri gitu ya, secara otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu buat lagi gitu ya draft-nya gitu. Tapi kalau misalkan kita udah punya draftnya gitu ya, misalkan poin per poinnya gitu ya, dari slide mana dengan slide mana gitu ya, udah ada isi materinya gitu. Kita bisa buat dengan paste gitu ya. Nah di sini buat format ulang teks yang udah kamu punya gitu ya, udah Bapak Ibu punya. Nanti si AI-nya itu akan memilih format jadi layout yang rapi dan juga fresh gitu. Jadi dia akan mempertahankan teksnya yang Bapak Ibu kasih gitu. Jadi kita bisa gunakan teks yang udah kita buat gitu. Ataupun kita juga bisa misalkan Bapak Ibu udah punya nih file PPT-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa import gitu ya untuk nge-convert gitu atau URL-nya yang udah ada gitu. Jadi kita apa ya istilahnya kayak edit lagi. Jadi edit file yang udah ada di Gamma ini gitu. Jadi kita gunakan AI-nya nanti di Gamma yang udah banyak gitu ya fitur-fiturnya di Gamma ini AI-nya nanti Bapak Ibu bisa gunakan dari file yang udah ada gitu ya diedit menggunakan AI dari Gamma ini gitu. Jadi seperti Canva gitu. Jadi kita udah punya filenya, kita upload ke Canva-nya, terus kita edit sendiri gitu. Ataupun kita bisa edit gunakan bantuan AI-nya. Nanti ada tampilannya kita tampilan untuk bantuan dari AI-nya gitu Bapak Ibu. Mungkin nanti belum kebayang ya. Nah di sini ada praktiknya ya. Nah misalkan nih, nah untuk penulis prompt juga gitu ya Bapak Ibu. Jadi kan prompt itu istilahnya itu kita berbicara dengan AI gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita cara berkomunikasi dengan AI itu harus lengkap gitu Bapak Ibu. Jadi analogikan gitu ya seperti manusia gitu AI juga. Kan kalau misalkan kita gitu ya sebagai misalkan karyawan dikasih arahan sama atasan misalkan ya. Eh, kan kalau misalkan atasan itu ngasih perintah misalkan masih terlalu umum kayak misalkan buatkan presentasi literasi digital gitu ya. Nah kan nanti kita itu masih bingung gitu ya. Kayak misalkan ini untuk apa gitu ya, untuk siapa gitu presentasi literasi digital terus cara penggunaan bahasanya seperti apa gitu ya. Atau misalkan eh, contohnya seperti apa sih gitu ya. Kan masih banyak tanda tanya gitu ya karena perintahnya itu masih secara umum gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dikasih taunya secara spesifik gitu ya, misalkan seperti ini, buatkan presentasi tentang literasi digital untuk masyarakat umum, lalu gunakan bahasa sederhana, lalu sehari-hari, pisahkan antara pengertian, manfaat, risiko, dan tips praktis gitu ya. Terus juga tambahan ringkasan di akhir. Nah kan ini jadi lebih jelas gitu ya, lebih spesifik untuk perintahnya gitu. Jadi kita tahu gitu, ini presentasi itu untuk siapa gitu ya, untuk masyarakat umum. Terus kita harus gunakan bahasa yang sederhana gitu, karena kan presentasinya itu untuk masyarakat umum gitu, sehingga penyampaian yang kita harus berikan gitu ya dari penulisan materi itu harus sederhana gitu ya, nggak terlalu teknis ataupun terlalu ilmiah gitu ya, agar orang orang umum juga nggak terlalu pusing. Ini maksudnya apa gitu. Karena kan mereka mungkin kurang familiar dengan kata-kata tersebut. Gitu. Terus nanti kita berikan contoh sehari-harinya gitu. Kayak misalkan uh, dari permasalahan ini contohnya seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi masyarakat umum tuh lebih, oh iya seperti ini loh gitu untuk contohnya sehari-hari. Saya sering makainya misalkan kayak ini kan kayak pembuatan contoh presentasi kan masih manual gitu ya, terus kita gunakan AI, oh iya bener gitu, lebih cepat kayak gitu. Jadi kayak kita harus berikan contoh sehari-hari yang relate dengan pesertanya gitu. Kayak gitu Bapak Ibu. Terus di sini ada kita kasih tahu ke AI-nya itu untuk pisahkan antara pengertian, manfaat, risiko, dan juga tips praktis gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan kita nggak kasih tahu ke AI-nya mungkin nanti dia akan memaparkan materinya itu di satu slide gitu ya, atau misalkan di pengertian dan manfaatnya itu dalam satu slide. Kan itu mungkin agak gimana gitu ya, tapi kita kan kasih
batasan gitu, kasih instruksinya itu bahwa materi pengertian sama manfaat itu dipisah gitu. Jadi itu akan mengenali si tersebut. Kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin nanti kita juga akan coba ya. Nah, terus juga kalau kita udah nge-edit, udah generate gitu ya si PPT-nya gitu ya. Nah, nanti kita juga bisa edit secara mandiri gitu ya, nanti di tampilan editornya gitu Bapak Ibu. Nah, nanti di sini juga nanti kita bisa gunakan AI-nya lagi gitu Bapak Ibu. AI dari gambarnya itu kita bisa buat gitu ya, atau ubah layoutnya seperti apa, terus mengganti gambarnya mau seperti apa, menambahkan icon, di warna, terus bisa menambah slide pendukung gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan oh ternyata slide-nya masih kurang nih, nah Bapak Ibu bisa tambahkan secara mandiri gitu. Nah, terus juga ada prinsip-prinsip dalam membuat desain gitu ya, yang membuat dalam membuat slide gitu ya Bapak Ibu. Di mana kesederhanaan itu adalah kekuatan gitu. Jadi jangan terlalu banyak misalkan icon-icon atau misalkan eh, gambar-gambar gitu ya. Jadi harus sesimpel mungkin gitu ya agar nyaman juga dilihatnya gitu. Kalau misalkan terlalu banyak gambar kan jadi agak pusing juga gitu ya. Terus juga ada aturan warnanya gitu Bapak Ibu. Jadi warnanya itu jangan terlalu jomplang gitu ya. Kan mungkin agak pusing juga ya kalau misalkan terlalu jomplang, kayak misalkan warnanya kuning sama ungu gitu ya, kan jadi agak sulit juga dibacanya gitu misalkan. Terus tipografi juga jangan sampai salah gitu ya, kayak ada tipe-tipe gitu ya cewek. Jadi jangan sampai salah gitu. Terus juga visual yang bermakna dan juga white space gitu. Nah, white space ini itu adalah ruang kosong seperti ini gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus membuat kosong bagi mata gitu ya agar bisa oh nggak terlalu banyak visual yang harus dilihat kayak gitu Bapak Ibu. Jadi ini hanya sebagai pegangan kita gitu dalam membuat sebuah desain gitu Bapak Ibu. Nah, di sini juga dari penggunaan AI gitu ya Bapak Ibu dalam pembuatan presentasi terutama ya, terdapat kesalahan-kesalahan fatal yang sering terjadi gitu ya Bapak Ibu. Yaitu yang pertama itu seperti menyalin artikel ke slide gitu ya, ataupun terlalu banyak slide gitu ya, ataupun bergantung penuh pada AI, terus ingin semuanya wah gitu ya. Nah, ini contoh kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa berujung fatal gitu ya, karena menyalin artikel ke slide itu kan kayak misalkan langsung copy paste gitu ya. Itu terlalu banyak materinya gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus solusinya gitu ya. Kita harus ringkas jadi poin-poin yang lebih utama gitu Bapak Ibu. Jadi kita mungkin sebagai pesertanya juga jadi nggak terlalu pusing untuk melihat materinya gitu karena terlalu banyak penjelasan. Terus juga terlalu banyak slide. Nah, kita harus pilih gitu ya, mana sih materi yang penting gitu untuk disampaikan gitu sehingga slide-nya itu nggak jadi kebanyakan gitu. Terus bergantung penuh pada AI gitu. Nah, ini juga bisa jadi kesalahan gitu ya. Kenapa kita nggak bisa bergantung sepenuhnya kepada AI gitu ya Bapak Ibu. Karena AI itu kan dibuatnya dari data-data gitu ya Bapak Ibu. Nah, data-data itu kan bisa aja mengandung yang bias-bias gitu ya. Bias-bias itu kayak misalkan data-data yang salah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai manusia gitu ya, apalagi yang punya intelektual yang lebih tinggi gitu ya dalam spiritual dan emosi, kan AI itu dia emang lebih pintar secara intelektual ya, secara IQ-nya itu emang lebih pintar dari kita gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nggak salah itu AI itu dia IQ IQ-nya itu ada di rata-rata di 150 sampai 200 gitu Bapak Ibu. Sementara kita sebagai IQ-nya itu hanya di sekitar 90 sampai 100 gitu ya. Jadi kan emang secara ilmu itu AI itu lebih pintar. Tapi kalau misalkan kan di intelektual atau IQ gituan kan ada yang lain juga, ada aspek yang lain kayak EQ sama SQ gitu ya. Emosional emosional sama juga spiritual gitu. Nah, kita sebagai manusia itu lebih pintar di situ gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus jadi sebenarnya kita itu lebih pintar dari AI. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus tetap cek fakta dan susun ulang gitu ya dari hasil yang sudah AI buat gitu Bapak Ibu. Jadi jangan bergantung penuh pada AI gitu.
Terus juga ingin semuanya wah gitu. Jadi kita jangan menampilkan yang terlalu banget gitu ya untuk sebuah presentasi gitu. Jadi kita harus prioritaskan kejelasan dalam penyampaian presentasi gitu Bapak Ibu. Jadi kita sebagai manusia, jadi poin utamanya itu kita sebagai manusia harus mengecek ulang gitu ya, eh, apa yang dihasilkan oleh AI gitu. Jadi kita harus validasi apakah ini udah benar atau belum gitu Bapak Ibu. Mungkin kita akan coba langsung ke prakteknya gitu ya Bapak Ibu. Ini kita akan coba contohkan ya untuk prakteknya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga bisa ya ikut coba gitu ya dalam pembuatan presentasi. Oke, untuk share screen saya gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa ikut coba ya untuk cara membuat PPT-nya gitu menggunakan Gamma.app ya. Nanti Bapak Ibu mungkin kalau nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa cari Gamma app gitu ya. Ini untuk browser masing-masing. Gamma.app nanti klik enter akan muncul ke just moment gitu nanti appnya loading Gamma app ya. Verifying dulu gitu ya untuk masuk ke servernya gitu. Di sini biasanya suka ada untuk bot misalkan ya mungkin agak uh, sering gitu ya dijumpai itu apa bot tinggi gitu ya di centang gitu kalau misalkan belum ke ini udah gitu ya untuk verifying. Jadi kita tunggu ya, namanya juga agak kurang gitu ya jadi ya lama. Verifying you are ready. You are currently the only person in this conference.
Cek ada suara ya? Ada suara ya? Ada ya? Ini belum ada suaranya. Mati sendiri tadi. Sedikit ya. Ya agak sedikit. Lama juga ini buat cara singkat ya, utamanya Bapak Ibu udah login di Gamai namanya gitu, generate gamanya gitu ya dengan AI-nya, nanti bisa di create new yang ini ada gamanya gitu ya, kita semua gitu ya, kayak presentasi biasa. Di sini yang create A-nya gitu ya, kita klik. Nah, biasanya ada update ya Bapak Ibu, jadi kalau misalkan itu biasanya kreditnya gitu ya, jadi di tools AI yang lainnya itu ada ada gitu ya, ada apa via bahan teknisnya. Nah, di sini kepada create generate jadi ada 4 pilihan ya, ada generate, paste in text, file or URL. Di sini ya untuk dari Bapak Ibu. Terus di sini ada paste in text gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu udah gitu ya, terus secara desain Bapak Ibu, create di sini AI-nya gitu. Jadi punya outline-nya dimasukin ke paste in text, ataupun kita bisa import file. Jadi kalau Bapaknya file dokumen, file presentasi di sini, terus nanti semuanya, ataupun template-nya artinya itu isi materi atau outline apa aja gitu, silakan di sini ya, kita kita ingin buat dari nol, kita klik generate. One opsinya ada 4 opsi buat versi website dan juga social content gitu ya Ibu. Jadi misalkan ke Instagram, gitu. Nah di sini juga, tapi kan gamanya itu dia itu terkenal presentasi gitu ya. Ada stand data Indonesia, di sini ada fiturnya. Di sini ada, kita bisa pilih mau berapa ya yang ditampilkan gitu. Nah, di sini kita gunakan yang gratis, yaitu maksimalnya kartu gitu ya, selesai. Tapi kalau upgrade gitu ya, fitur yang lebihnya gitu ya, ke pro-nya, di sini bisa maksimal di 7 ya, generate. Desain videonya ini adanya ini sama otomatis sesuai. Jadi kalau misalkan materinya, aduh, muncul lagi. Gitu ya. Maaf, ya. Ini udah. Nah, di card size-nya default itu nanti ukurannya itu akan otomatis secara AI-nya menentukan ukurannya itu mau misalkan ukurannya panjang gitu ya, atau sedikit ya, tergantung dengan materi yang dia generate gitu ya. Jadi bisa beda-beda antar slide. Nah, di sini ada yang tradisi ya, seperti presentasi
biasa gitu ya, ukurannya di 16:9 gitu ya, atau landscape biasa. Terus di sini ada yang tall juga gitu, jadi 4:3 gitu ya, jadi kayak itu sih size-nya gitu. Di sini juga ada pilihannya gitu. Nah di sini misalkan Bapak Ibu ingin pesen tentang luar gitu ya, nah di sini ada pilihannya kayak terus ada Prancis, ada Italia, Jepang, dan ini utamanya gitu ya Bapak Ibu. Di sini kita tuliskan promnya gitu. Describe apa ya? Di sini kita coba contoh membuat misalkan PT-nya misalkan. Jadi ingin buat sebuah presentasi literasi masyarakat umum. Nah, di sini saya gunakan bahasa sederhana terus bisa atau pembukaan dari Pak cek cek apakah masih cek nih kalau misalkan masih boleh ya, cek. Nah di sini misalkan kan tadi saya ingin buat sebuah literasi digital untuk masyarakat umum dalam menggunakan bahasa sederhana dan jelaskan pengfiko dan tips secara terkesan AI-nya itu akan nge-generate gitu ya outline-nya apa gitu. Dari pertama misalkan ya nanti judulnya seperti apa dan lain-lain sama AI-nya begitulah. Sambil kita nunggu kalau misalnya gitu ya kalau di sini cek-cek gini terus ya. Maaf ya Bapak Ibu mungkin ada kendala sedikit dari tab. Kita lanjut di sini visualnya itu kita bisa tentukan gitu ya kayak ada pearl, tranquil gitu ya. Nah muncul gambarnya di naga gitu ya nanti Bapak sambil coba kelihatan. Nah di sini juga ada view more gitu jadi ada
yang lain banyak. Nah, ini Tranquil terus isi template-nya itu. Terus di sini terakhir image source-nya gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada automatic gitu. Waduh, ini gambarnya itu illustration at kiri. Kita bisa gambarnya atau kom gitu ya, hasilnya itu banyak. Misalkan nanti out jadi CI akan mencarikan image, misalkan image nanti izin pilih sesuatu yang defaultnya aja. Nanti ini kan tadi ada outline outline kayak misalnya satu itu ada judul jadi untuk masyarakat. Itu di studio akan berikan gitu ya untuk materinya gitu ya. Tapi sebenarnya untuk cara buatnya itu emang gampang gitu. Jadi kita tinggal ulik aja gitu Bapak Ibu. Mungkin tadi agak berat ya. Sebentar. Kita lihat aja dari contoh slide-nya gitu. Nah, kan di ujung sini dekat site itu dia akan muncul gitu ya Bapak Ibu, kayak misalkan ada ini search-nya gitu ya, atau ada di sini AA ini untuk uh,
jenis konten, bukan konten, jenis teksnya itu seperti apa. Terus di sini ada image-nya gitu ya. Jadi kita bisa pilih image-nya itu dari mana, kayak tadi yang pembuatan gitu ya, bisa dari uh, AI image gitu ya, dari generate image atau gimana gitu. Terus di sini ada teks heading, title dan lain-lain. Terus ada table-nya. Jadi kita bisa kayak custom buat PPT secara sendiri gitu ya, dari misalkan Canva ataupun uh, presentasi gitu ya, PowerPoint gitu ya. Jadi kita bisa masih edit secara sendiri gitu ya. Jadi di sini penggunaan Gamma itu hanya membantu membuat si presentasinya gitu. Tapi kalau isinya itu kita harus validasi dulu nih. Kayak kan tadi outline-nya itu udah muncul ya. Outline itu kayak misalkan materinya udah aja bla 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 gitu ya. Nah, nanti kita harus observasi gitu ya. Ini tampilan, ini isi materinya udah benar atau belum. Gitu. Jadi kita harus kembali lagi gitu ya, manusia di situ. Jadi mungkin kalau misalkan praktiknya di sini agak kurang gitu ya, Bapak Ibu juga bisa bisa coba gitu ya, karena nggak terlalu susah juga gitu ya. Jadi saya akan mungkin berikan presentasinya gitu ya. Nah mungkin cukup sekian gitu ya Bapak Ibu untuk materi hari ini gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum sesi ini berakhir gitu ya Bapak Ibu, atau misalkan ingin dijelaskan lebih gitu ya di mana sih gitu ya. Mungkin karena emang agak kurang gitu ya praktiknya, mungkin ada kendala device juga. Bapak Ibu bisa sambil cobain juga gitu ya, karena tadi ya mudah sekali untuk membuatnya. Jadi tinggal prom-prom aja gitu, tinggal kita cara jelasin ke AI-nya itu seperti apa, materinya ingin apa aja, ataupun kayak isi slide-nya itu seperti apa. Nah mungkin di sini ada PDF-nya gitu ya Bapak Ibu, untuk misalkan Bapak Ibu ingin melihat materinya gitu ya untuk webinar kali ini, bisa di-download, ada di public chat gitu ya, nanti tinggal download. Mungkin nanti apa ya, secara tadi mungkin penjelasannya ada yang masih kurang gitu ya, Bapak Ibu masih bisa lihat ataupun apa ya, step by stepnya gitu untuk membuat PPT dari Gamma. Ini ada pertanyaan dari Pak Heriawan. Pak, izin bertanya, saya mengikuti seminar ini kebetulan untuk persiapan membuat presentasi tugas akhir saya, jur arsitektur, di awal bulan depan. Nah, karena saya sudah ada bahan dari skripsinya, pasti untuk pemakaian Gamma, nanti pakai fitur upload file ya. Apakah ada saran-saran atau kisi-kisi supaya maksimal si PPT-nya? Saya dengan menggunakan fitur upload file tadi. Nah, oke Bapak Heriawan, terima kasih atas pertanyaannya dan semangat untuk presentasi tugas akhirnya. Nah, di sini akan saya jawab gitu ya, kayak
karena saya sudah ada bahan presentasi. Untuk pemakaian gambar nanti pakai fitur upload file ya, betul Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak udah ada bahannya gitu ya, untuk misalkan udah ada PPT mentahannya gitu ya, atau materi mentahannya, nanti Bapak tinggal upload file gitu ya. Jadi tinggal upload, nanti si AI-nya itu akan mungkin nge-generate template-nya, atau bisa aja materinya ada yang ingin, bukan materinya, kayak di-generate ulang gitu sama AI-nya gitu. Nah, nanti kalau misalkan hasilnya udah ke-generate, Bapak nanti bisa validasi lagi gitu ya, validasi ulang. Apakah udah pas gitu ya, yang nanti buat disampaikan di presentasi tugas akhirnya gitu ya, atau misalkan ini terlalu berlebihan ya, atau misalkan ini ada yang kurang, nanti Bapak bisa tambahin sendiri gitu. Kayak misalkan buat PPT secara sendiri gitu, mandiri gitu ya. Terus apakah ada saran atau kisi-kisi supaya maksimal hasil PPT saya dengan menggunakan fitur upload file tadi? Nah, mungkin sarannya itu kayak tadi ya, lebih ke validasi ulang lagi gitu Bapak. Mungkin nanti si generate AI-nya mungkin masih ada yang kurang gitu ya. Suaranya hilang Pak ya? Cek cek, ada nggak ya? Cek cek. Ada Pak? Cek cek. Sebentar. Cek cek. Apakah masih ada suaranya? Sudah ada Pak. Oh, oke oke, sudah ada ya. Mungkin gitu Bapak tadi yang misalkan, nah karena saya pasti untuk pemakaian gambar nanti pakai fitur upload file ya. Betul, tinggal pakai upload filenya Bapak. Jadi nanti si AI-nya itu mungkin akan langsung nge-generate misalkan template-nya dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan apakah ada saran atau kisi-kisi supaya maksimal hasil PPT-nya? Nah, mungkin saran dari saya, Bapak nanti kalau misalkan hasil generate-nya udah ada, Bapak bisa validasi gitu ya, apakah si hasil generate AI-nya itu udah benar atau belum misalkan. Kan kadang hasil generate AI itu kadang ada yang salah atau yang enggak gitu ya. Jadi kita sebagai manusia harus tetap validasi gitu ya, apakah udah benar atau belum, atau udah sesuai konteks yang udah saya upload atau belum gitu. Jadi nanti kalau misalkan hasil generate-nya udah ada, kita validasi ulang gitu. Kita edit-edit tipis gitu ya untuk pengecekan apakah ini udah benar atau belum. Kayak gitu Bapak. Mungkin saya ingin menyampaikan semangat untuk presentasi tugas akhirnya Bapak. Semoga sukses untuk presentasinya Bapak di awal bulan depan. Semoga sukses, semoga lulus ya Bapak. Amin. Amin ya Pak. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Mungkin kalau misalkan tidak ada lagi, mungkin nanti bisa ditanyakan di, mungkin nanti ada forumnya di IAE gitu ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa konsul-konsul di sana gitu ya Bapak Ibu. Amin, siap. Terima kasih Pak Dwi atas doa dan supportnya. Siap Pak Hermawan, semangat untuk presentasi tugas akhirnya ya Bapak, semoga sukses. Mungkin sebelum jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, eh, saya ingin saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk seminar kali ini, dan mungkin mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin di sini tadi seminarnya agak sedikit banyak kendalanya gitu ya. Mungkin mohon dimaklumi dan saya ucapkan mohon maaf gitu ya Bapak Ibu. Saya juga apa ya? Ya mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya.
Semoga ilmu yang sudah kita bahas bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.